Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang saya muliakan, ibu saya Hajjah Siti Mang yang saya lihat hari ini cantik sekali, Masya Allah. Sebelum saya kesini tadi sempat saya gea, malu-malu itu pakai bajunya. Nah bilang ciliak dek nak masih rikap pakai. Yuk Bapak saudara-saudara sekalian, ketika mendapat undangan atau informasi untuk hadir pengajian di tempat ini, setan pasti kepanasan. Nah bilang setan, jangan kau datang, panas, lebih kau nonton. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa datang di tempat ini. Ini berarti yang datang berhasil mengalahkan setan yang ada di rumahnya. Setelah sampai di sini apa setan menyerah? Tidak, nagoda lagi setan. Jangan kau dengar, pegang HP-mu. Maka yang pegang HP itu adalah orang-orang yang kena godaan setan. Nah, kalau sudah tahu bahwa dia kena godaan setan, masih juga dia pegang HP-nya, maka bukan lagi kena godaan setan, tapi dia sudah menjadi setan. Ya mau nih kuat taruh jolo HP-mu bu. Masih langsung tong. Kusembanje tu sengaja dia begini kasih naik supaya kelihatan gelangnya. Ini ibu, simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu ya. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Woi, simpan dulu HP, simpan dulu, jangan simpan. Woi, sebentar kita selfie, kulayani ke satu-satu. Ya, tapi simpan dulu HP, simpan. Fansku ini kan rata-rata ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratil maut. Mana tuh matua, mak bau minyak angin. Selesai ceramah nak kejar mak itu. Ustaz, selfie dulu. Takut dia nak bilang kalau ndak dilayani, nak update status langsung sudah bilang ustaz sombong. Saya layani. Ulangi ustaz, kabur ulangi ustaz. Biar kau ulangi 10 kali, nah mukamu jelek. Simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu ya. Simpan dulu. Bisa? Ibu-ibu panas? Mak busa-busan untuk kalepa. Ada juga tadi saya lihat capek begini, nak kasih begini kipasnya. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya tidak mau ceramah. Sebentar saja. Panas kan? Hah? Satu, tidak ada masalahnya. Nabi masih 6 bulan dalam kandungan, wafat bapaknya. Ada di sini yang dalam kandungan sudah meninggal bapaknya, coba angkat tangan. Ada? Nah, 1 orang. Berarti Nabi kurang lebih penderitaannya lebih susah dari kita. Bapak lahir sudah ada bapaknya di rumah. Ya. Kemudian lahir Nabi, baru 3 hari diambil ibu susunya, dibawa ke desa 4 tahun. Ada di sini yang tidak disusui oleh ibunya? Orang lain yang susui? Ada? Coba angkat tangan. Tidak ada. Berarti lebih susah hidupnya Nabi. Usia 6 tahun diambil lagi ibunya. Diambil ibunya. Lalu pergi ziarah kubur. Berarti boleh ziarah kubur. Yang tidak boleh kalau ibu bapak pergi ziarah kubur minta-minta. Ini dulu kita masih ada waktu kubicu, Taman Pahlawan. Tuh? Sudah pengantin, pure mak bene, maka meja, lipasak be, songkok baru, pergilah di kubur. Oh ambo, tu kasih apomu pura boting. Ilo doangan ngi kasih nama sempo dan lekna, malampe umurukna. Mana orang mati doakan orang hidup? Beleng-beleng. Tidak ada.
Orang hidup doakan orang mati. Yang lebih parah lagi dulu. Kalau cepat gini beli rumah cucu no, saya pulang ke sini potong kambing. Itu dulu. Semoga nenek-nenek kita dulu yang begitu diampuni Allah karena mereka tidak mengetahuinya. Paling sering kita dapat dulu suleh salu di Mundri. Ini ada sungai di belakang, masih banyak dulu mas sorong. Masih saya dapat itu. Sorongi. Oh, ada yang berkeyakinan JP buaya. Mana ada orang manusia kembar buaya? Yang ada buaya darat. Itu dulu. Berarti boleh orang siara kubur. Ada lagi yang lebih parah. Siram kubur. Boleh siram kubur. Jangan kau salah paham. Ada dulu orang siram kubur ditanya, kenapa kau siram kubur? Supaya dingin kuburnya orang mati. Kalau betul itu siram kubur kasih dingin orang mati, lebih baik kau pasang PDAM di situ. Bikin kau sumur bor. Kasih nyala terus kerannya. Kalau betul kasih dingin. Tapi tidak ada. Mudah-mudahan Allah mengampuni nenek dan leluhur kita yang dulu begitu karena mereka tidak tahu. Sekarang jangan lagi. Biar ibu-ibu rajin puasa Senin Kamis, tapi masih berkeyakinan seperti itu. Mas sorong, mapan ritasi, mapan resalo, habis. Habis amal kebaikan. Ya? Bu? Sudah jelas? Nah, usia 6 tahun pulang ziarah kubur Nabi di desa bernama Afwa, Malasendokna. Ada yang tahu siapa namanya ibunya Nabi? Siapa? Siti Aminah. Wafat Siti Aminah. Berarti 6 tahun Nabi sudah yatim piatu. Ada di sini 6 tahun sudah yatim piatu? Berarti Nabi lebih susah hidupnya dari kita. Usia 9 tahun jadi Pak Kampi. 9 tahun sudah jadi pengembala. 12 tahun, 8 tahun meninggal kakek beliau. Diambil oleh pamannya Abu Talib. 9 tahun jadi pengembala. 12 tahun Nabi mulai berdagang. Dagangnya bukan antara Pinrang dengan Sidrap, tapi dagangnya dari Mekah ke Syam, Syria sekarang. 12 tahun. 16 tahun Nabi sudah mulai perang. Bukan perang agama, tapi perang antar suku. Nabi tidak ikut perang langsung, tapi Nabi hanya bertugas mengambil anak-anak panah, dikasih sama orang-orang tua yang berperang. 16 tahun. Dan seterusnya dan seterusnya. Poin pertama yang saya mau sampaikan, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Semua ada masalah. Tesemanam batu. Sini galun dulu. Saya ingat selalu saya pergi Mas Sangking. Saya lupa namanya itu yang di sini. Yang ada anaknya pelatih Pak Karate. Banyak sawahnya. Siapa lagi namanya itu? Ini ke pesannya Roma? Hah? Angkat oke. Indopati. Iya toh? Yang Roma Sangki biasa nih guys. Engkau tuh anak-anak masih ada anaknya sekarang hidup sini. Hah? Kasing, bamaknya Kasing. Wak Kasing. Ya. Mas Sangking di situ. Bagai 10. 9 nambil yang punya sawah, 1 piring nakasi ki. Ini saya dapat itu. Kalau sekali itu Pak Bage dicuri. Tapi saya sudah minta maaf. Saya sudah minta maaf sebelum wafat. Pu Imang ada kebunnya dulu di sini. Selalu dicuri mangganya. Ya, Pu Imang Umar. Pernah satu ketika kita manjat mangganya naruntuki. Kapan aku Pu Imang, ndak mulari nak, ndak mulari. Inde kukodongan ko. Male pak kodong. Kan kalau
na sengki kita melokin lupa tapi na kodong mulari dong aja mulari ala ko pak kodong be sekalinya dibawa mangga nak sopak kia mana unte taboko te ya saluna pun namansa ya. Kalau sore seperti ini sudah salat asar, saya menyeberang. Pergi sore. Mau maghrib pulang, bawa kayu. Kayu waru namanya itu. Dipesangi. Nah, sebagian dijual itu kayu, sebagian dipakai mamaku memasak. Saya lihat itu mamaku masak pakai kayu. Karena susah beli bensin. Minyak tanah Madi susah beli minyak tanah apa loko sapa onroang sabun B29 tahu sabun B29 ada itu sabun ekonomi yang dicolek-colek kan itu plastik tampaknya iya toh nah iris-iris itu mamaku baru nabakar supaya apa kan tidak bisa beli minyak. Nah, dipatitiki itu kayu. Wah, kadang-kadang nak kena tangannya plastiknya itu. Waktu kita mau sekolah, saya ingat mamaku ada keterampilannya menjahit. Ada mesin jahitnya, namanya, mereknya. Apa sih merek nama mesin jahit, Tama? Ini unik, saya jelaskan, Ki. Mamaku ini Bugis, bapakku Patinjo. Tapi hebatnya ini orang tua saya tidak saling mempengaruhi. Masing-masing tetap dengan bahasanya. Mamaku Bugis, bapakku Patinjo. Jadi biasa kalau bapakku bilang, "Weh mang, lopea." Pakan dia, makanan yang maku, "Lono mandre." Masing-masing eksis dengan bahasanya. Ya. Boleh kega kije, boleh agalung. Masing-masing dak. Ibu saya bahasa Bugis, bapakku dengan bahasa, jadi saya anaknya bisa dua, Patinjo dan Bugis. Kalau saya bicara dengan ibu saya pakai bahasa Bugis, kalau saya bicara bapak saya Patinjo. Nah, saya ingat Masinana yang agak pasti Roma kupu-kupu, player, pala-pala. Itu. Nah, saya tidak tahu Tante Tini mana ini. Istrinya mana Tante Tini? Istrinya Haji Dolla. Ada di sini. Mamaku pinjam uang 10.000. Tuh, nggak bisa nak bayar. 10 sebu. Akhirnya digadaikan itu mesin. Katani. Upak ketenyangi masih naku keteni 10.000 ndak bisa dibayar. Akhirnya apa? Ala bawan nih tambah 10 si sebu ndak bisa. Akhirnya dia beli hanya 9.000 itu mesin. Dan saya lihat ibu saya ketika mau kita membayar mau membayar sekolah dijual piringnya warna kuning emas. Saya ingat jual piringnya untuk kita bayar. Kadangkala saya dapat bantuan dari nenekku di Maroning, Indokati. Caranya apa? Nak kasih ki ayam, peliharai, mujual di kalau besar ini. Itu kakak saya di sini ada Nani namanya. Yang sudah di Jakarta. Itu kalau kita nyebrang ada dulu namanya Salumati Salupolo. Tempatnya Pak Ukas Makjala. Lewat kita di situ kan belum ada jalan seperti ini. Nah, itu dalam. Saya tidak tahu berenang, tapi masih bisa orang jalan kaki. Karena takut kita basah baju, dibuka itu celana, dibuka itu baju baru menyeberang kita begini. Yang kau ketawa serius ini. Enak kok itu ai. Kope. Coba. Sudah dialami semua itu.
Masya Allah. Saya pernah bilang sama bapakku, Pak, tidak usah kasih kami uang. Tapi apa? Berasmu saja kirim. Beras saja jatah. Saya tinggal di Jalan Harimau ngontrak 9 tahun. Ini tadi adik saya Lukman. Sering lapar orang bos. Ada Firdaus di sini. Mana Firdaus? Bokolah bro. Nah, saya tinggal sama. Disitulah Pak Misbah banyak jasanya sama saya. Karena anak beliau almarhum tinggal sama saya di Jalan Harimau. Pak Misbah tidak mau kasih sekolah anaknya kalau tidak ikut sama saya. Ikutlah situ Lahoro sama saya. Untungnya apa? Saya selalu dapat subsidi beras dari almarhum Pak Misbah dan istrinya. Susu, ikan kering, beras. Saya merasa tertolong. Ya, tinggal di situ 9 tahun. Nah, kadangkala itu Lahoro jadi saksi. Contoh, ujungnya Jalan Harimau. Kita beli 1 mangkok, nah 3 kita mau makan ini bos. Sahur subuh. Saya bilang sama Jalan Harimau ujung, depannya toko buku Siksa Mahasiswa Makassar. Saya bilang sama penjual coto, kasih banyak airnya, kasih banyak lomboknya. Makan sahur kita. Selia ini Lukman. Lukman namanya kalau di kota, tapi kalau saya panggil Lumang. Sekarang dia gemuk dari saya. Kalau saya lebih tua, tapi dia lebih gemuk. Makan, keluar dari matanya kepedisan. Mapase itu mapase. Tapi kelebihannya adik saya ini tidak cerewet. Kalau saya cerewet, banyak bicara. Nah, saya pergi ke Masjid Jalan Harimau, Baitul Aman. Ya Allah, jangan lama susah. Ya Allah, kasih meta susah hidupku. Kalau saya susah hidup, saya bisa tahan. Tapi saya takut lihat adikku nanti dia nakal. Doa saya tidak harus bahasa Arab, saya bahasa Indonesia. Lambat laun. Bu, saya pernah menjadi cleaning service Jalan Mapanyuki. 4 toilet saya harus bersihkan tiap hari. Saya bilang sama yang koordinator, jangan mikaji kak. Tapi kalau ada undian umroh, kasih masuk namaku di situ. Mudah-mudahan saya dapat undian umroh. Sampai tutup saya tidak dapat. Ya? Coba. Saya pernah boy gode sama dia selalu sembunyi karena dia gendut. Nah, waktu itu saya sekolah, saya selalu cuci piring dan cucikan pakaiannya. Saya naik sepeda dari Jalan Harimau karena dia tinggal di Antang. Naik sepeda BMX. Dicuri lagi tuh sepedaku. Dan saya tidak tahu siapa yang curi sampai sekarang. Saya bilang sama dia, bayangkan itu. Ini sekarang, ini Pak Ilo, bosnya Bang Muamalat. Baru sekarang naik sepeda. Saya dari dulu ji bos. Baru pako. Oh saya dari dulu ji naik sepeda. Sekarang orang baru naik sepeda, mas susah. Anda bilang kita naik sepeda 30 kilo, laku apa? Sudah mak menderita naik sepeda. Sekarang naik mobil gas. Apalagi kita mau susah, nah sudah makin dulu susah. Naik sepeda saya dari Jalan Harimau ke Antang. Sepeda BMX. Waktu itu ndak ada orang naik sepeda. Saya bilang sama itu si Gode, Amalia, jangan mau orang lain cucikan kok. Saya apa cucikan kok. Berapa gajimu terserah. Nah itu kakakku pernah karena belikan sepatu Egel. Belum jadi pegawai negeri. Dia pergi ke koperasi. Saya lupa namanya itu pegawai koperasi. Di Bali. Namanya Bali itu. Belum 100% gajinya. Dia bilang Piko jalan bawa Karaeng. Ada toko sepatu Tens waktu itu. Kau ambil Egel warna putih, harganya waktu itu 25.000 dan dia cicil. Dipotong gajinya tiap bulan untuk lunas itu sepatuku. Maka satu ketika saya pergi mengajar di Unhas, saya naik mobil,
Saya lihat dia naik motor berhujan-hujan. Saya langsung ingat, wah kasihannya ini kakakku. Saya pulang ke toko Toyota Haji Kalla. Saya belikan mobil Avanza. Saya bilang, gede, Oto, apa masuk mosong? Saya belikan ke mobil. Tolong barak kak. Ini. Dia lihat keluarnya ada betul. Masalah muncul karena dia besar perutnya. Waktu saya ajar naik mobil di Kajuwangi, masuk kakinya, tersakai setir perutnya. Dikasih mundur setir, kakinya tidak sampai. Kukuahi tidak ada solusi payah. Ewai kalemu. Sudah saya belikan, wah. Dia bilang kakakku yang di Jakarta, wah saya bagaimana? Tenang, doakan saya. Saya tambah juga belikan mobil. Bapak ini patur. Mape? Tenang, ambil satu mobil yang dipakai sekarang. Artinya Pak, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Kenapa pada Allah tidak kabulkan doa tak? Karena Bapak Ibu sekalian malas sholat. Kalau baik sholat, kecil buat Allah. Ya, tapi sayang 1000 sayang, Bapak saya tidak melihat saya seperti sekarang. Ini mama saya biasa kalau rewel, kalau sakit lututnya, kan tua-tua kasih, mulai sakit lututnya. Tapi satu hebatnya ini ibu saya, yang penting bawa ini mobil CHI, betul. Dia bilang begini, dek terus sengi anak, ya ku mendre na otoe tapa magala kak. Candoto, masya Allah.